EPSK 69, obrolan Cakra Letta. Cakra, lo pulang kapan? San Cakra. Letta menatap jam yang ada di pojok atas layar HP-nya. Udah jam 5 sore tapi suaminya belum juga pulang, masa ia mewarnai rambut hampir seharian gini sih? Letta duduk di tepi kolam renang dengan kedua kaki yang menggantung di dalam air. Dia menaruh HP di atas meja, menunduk memainkan kaki di dalam air. Iya sih ini dia lagi sendirian, tapi rasa sepinya nggak semenyakitkan pas tinggal di rumah besarnya Mama Yulia dulu. Mengingat tentang Mama Yulia, Letta jadi penasaran dengan kabar kedua orang tua angkatnya itu. Letta mengambil ponselnya lagi, lalu mengusap layar itu. Mama, apa kabar? Sehat kan, Ma? Usai menulis beberapa kata itu, Letta kembali membacanya. Jarinya ragu, tapi walau memang mereka jahat, mereka juga yang sudah menyatukan dirinya dengan Cakra. Bertanya kabar, itu nggak ada salah kok. Jari telunjuk Letta mengklik chat itu, mengirimnya setelah lama berperang dengan pikiran sendiri. Dia diam, menatap chat yang dikirim itu. Sudah centang 2, tapi masih abu-abu. Tatapan Letta teralihkan saat di ambang pintu sana ada seseorang yang melangkah keluar dari dalam. Kedua mata langsung melebar melihat suami gantengnya yang santai banget melangkah mendekat padanya. Gue cariin, ternyata di sini. Cakra membungkuk, langsung meraih wajah Letta dan mengecup bibirnya. Cuma sebentar karena setelahnya dia duduk di kursi yang ada di dekat Letta. Merasa jika sejak tadi diperhatikan, Cakra jadi mengusap-usap rambut barunya. Tambah ganteng kan, Nek? Polos banget Letta menganggukkan kepala. Lo kenapa? Apanya? Cakra mengerutkan kening. Kok tiba-tiba ganti warna rambut? Cakra menjatuhkan punggung ke sandaran kursi. Udah lama juga, kan rambut gue warnanya coklat. Potong dikit tadi, sekalian ganti warna. Lo tadi pulang bareng siapa? Kata Dimar dia nggak lo suruh jemput. Lo nanya ke Om Dimar? Tanya Letta, melirik suami posesifnya. Dia mencibirkan bibir saat melihat anggukan Cakra. Tadi bareng sama Rosa. Mengingat sesuatu Letta jadi mengangkat kedua kaki, keluar dari kolam dan beranjak berdiri. Melihat istrinya yang melangkah mendekat, Cakra yang tiduran di kursi langsung merentangkan kedua tangan dengan kedua kaki yang dibuka. Letta jadi tersenyum, menjatuhkan diri di tubuh Cakra. Letta mengecup bibir manis suami, melimat bibir itu sebentar. Cakra, gue Mau ngomong, tapi Cakra malah kembali mengecup bibirnya, melumat bibir bawah dan atas Letta dengan bergantian. Letta nabok dada Cakra ketika suaminya menyudahi ciuman. Gue mau ngomong, ih! Cakra tersenyum, mengusap bibir Letta yang basah karena ulahnya. Lalu tangannya melingkar di pinggang Letta, makin ke bawah dan menyentuh dua bulatan di bawah milik Letta sana. Jadi ini posisi mereka lagi numpang. Si Letta tiduran menumpang di tubuh Cakra. Ngomong apa, Han? Tanya Cakra, menikmati wajah cantik Letta. Letta nabokin dada Cakra. Cakra, ih, tangan lo ngapain? Geli tahu? Gue lagi dapet lo. Cuma pegang pantat doang, apa hubungannya sama dapet? Ya, tapi nggak pakai diremes-remes juga, kan? Letta ngomel, tapi akhirnya memilih diam saja, membiarkan Kara melakukan itu. Cakra, tadi papa bilang kalau dia mau nikah. Satu alis Cakra terangkat ke atas. Nikah sama siapa? Dia kan nggak punya pacar. Papa pacaran sama kakaknya Raiden. Cakra menatap bagian dada Letta yang tentu saja kelihatan. Belahan serta gundukannya bisa ia nikmati juga. Terlebih dua benda itu nempel di dadanya. Lo kata siapa? Gue tadi lihat, kakaknya Raiden pakai mobilnya papa ke minimarket. Penasaran sih, tadi gue nanyain itu ke papa. Papa bilang dia pacarnya dan calon mama kita. Itu berarti papa emang serius mau nikah sama wanita itu. Tutur Letta panjang. Nih, gue perhatiin dada lo makin gede, makin empuk juga.
Leta jadi menunduk, menatap dadanya sendiri yang kaosnya terbuka. Dia jadi mendesah karena suami mesumnya malah fokus liatin dadanya. Lo tadi denger yang gue ceritain nggak? Tanyanya, tangannya jadi menutup bagian dada itu. Cakra mengangguk. Denger kok. Gue bilang apa? Tanyanya, ingin membuktikan. Kening Cakra jadi berlipat. Kok malah nanya ke gue? Ya emang tadi lo bilang apa? Ih, Cakra. Minggir, ih. Leta udah cemberut, melepaskan diri dari kungkungan suami dan beranjak masuk ke dalam rumah. Cakra jadi mengacak rambut, dia beranjak bangun dan melangkah menyusul istrinya. Cakra menarik lengan Leta, menghentikan istrinya yang mau keluar rumah. Nei, masa ngambek sih? Cakra memeluk Leta dari belakang. Ya lo ngeselin. Diajakin ngomong, di otaknya cuma mesem terus. Dah, ih. Gue mau cerita-cerita aja sama Om Dimar. Leta menarik kedua tangan Cakra, ingin melepaskan diri. Cakra menarik lengan Leta, membuat gadis ini jadi menghadap padanya. Yakin? Berani? Tatapan Leta menengadah dengan bibir yang melengkung ke bawah. Dia kesal, tiap cerita nggak didengerin begini. Padahal dia tuh ceritanya udah serius banget. Ya lo ngeselin. Iya, maaf, Hani. Maklumi dong, kan gue baru pulang, baru mau kangen-kangenan sama lo. Ucapnya, membelah diri. Cerita lagi deh, kali ini gue nyimak, gue dengerin dengan baik. Ya. Rayunya. Cakra menarik tangan Leta, mengajaknya untuk duduk di sofa ruang tengah. Dia menggenggam tangan Leta, menatap wajah yang masih ngambek itu dengan intens. Cakra menggaruk sisi kepalanya, berusaha mengingat apa yang tadi diceritakan istrinya. Tadi lo bilang Bang Velak mau nikah, kan? Tanyanya, karena dia emang ingatnya di kata yang itu. Di depannya, Leta menganggukkan kepala. Ya, malah itu kabar baik kan? Berarti dia nggak bakalan gangguin Elo lagi. Leta jadi mengerucutkan bibir. Dari dulu juga papa nggak pernah gangguin gue, Cakra. Ya Elo nggak ngerasa. Orang Elonya nikmati gangguan itu kok. Sah dan menarik tangannya dari genggaman tangan Cakra. Cakra tersenyum, beringsut mepet ke Leta. Tangannya melingkar merangkul istrinya, lalu mengecup sisi kepala Leta. Nei, masa gara-gara Bang Velak lo jadi ngambek sih? Yang suami Elo kan gue, bukan dia. Rangek Cakra, melirik istrinya dari samping. Atau, lo cemburu karena Bang Velak punya pacar dan mau nikah? Jadi lo lampiasin itu kah? Cakra, pikirannya aneh. Refleks Leta jadi memukul kaki Cakra yang ada di sebelah kakinya. Cakra mengecup sisi bibir Leta dari samping dengan tawa kecil. Ya udah sih, Nei. Biarin aja dia mau pacaran, mau nikah. Yang penting dia seneng, dia nggak gangguin kita. Kenapa lo repot banget pakai mikirin hidupnya dia sih? Mendengar kalimat panjang Cakra, Leta jadi menoleh, menatap wajah tampan suami yang tangannya langsung membingkai wajahnya. Lalu dengan sesukanya Cakra mengecupi bibir Leta. Ih, Cakra, ih. Leta mendorong dada Cakra. Dia membiarkan saja Cakra mengusap-usap bibirnya. Bibir lo manis banget, Nei. Dengerin gue cerita. Suruh Leta, sekarang gantian dia mendaratkan tangannya di leher Cakra. Cakra hanya tersenyum dengan anggukan. Gue nggak masalah papa mau nikah. Malah gue ikut seneng dengarnya, karena itu artinya papa udah ketemu sama jodohnya. Yang bikin gue kepikiran itu, si Raidennya. Mendengar nama cowok keluar dari bibir Leta, kedua alis Cakra jadi meliuk. Apa hubungannya sama Raiden? Pacarnya papa tuh kakaknya Raiden. Jelas Leta. Cakra jadi diam, terlihat berpikir. Ya nggak apa-apa sih. Terus, yang bikin lo kepikiran apanya?
Leta jadi mendesah kasar. Berarti hubungan kita yang tinggal serumah ini bakalan menyebar, Cakra. Ih, masa gitu elo nggak connect juga sih? Ini kan kita masih sekolah. Sekolah bakalan ngeluarin kita kalau sampai tahu kita ini udah nikah. Cakra terlihat santai, menarik tangan Leta, membuat gadis itu jadi duduk di pangkuannya. Bentar lagi gue lulus, Nay. Gue udah mau masuk kuliah. Besok kalau lo udah lulus SMA, kita bikin peresmian pernikahan kita. Leta memukul lengan Cakra yang melingkar di perutnya. Cakra, ih, nggak nyambung. Leta melingkarkan tangan ke leher Cakra, memeluk suaminya lalu mengacak rambut baru Cakra yang emang kelihatan bagus sih. Cocok aja sama mukanya yang ganteng dan ngegemesin. Warnanya tuh es grey. Gue jadi inget deh. Klien kerjanya papa namanya Goji, kan? Ucap Leta di balik kepala Cakra, dia masih memainkan rambut baru itu. Nama papanya Raiden itu juga Goji. Loh, apa Goji itu orang yang sama ya? Gumamnya ke Cakra. Nama Goji kan ada banyak, Nay. Sahut Cakra. Gue tuh mikirnya malah papa sama Pak Goji ini ada pernikahan bisnis itu. Loh, Cakra, lo pernah dengar, kan? Kalau kalangan pembisnis sering jodohin anaknya sama teman bisnis biar bisnisnya melebar. Cakra tertawa kecil mendengar itu. Beda, Nay. Bang Velak udah selesai di bisnis hitamnya. Sekarang dia baru sibuk nyari pengetahuan tentang bisnis pembuatan kertas. Anak-anak yang udah biasa ngemas obat sama rokok, dia alihkan ke pembuatan kertas. Leta menarik diri, menatap wajah Cakra yang tentu saja ada di depan wajahnya. Kalau Pak Goji itu, dia nggak ikutan lompat? Kedua bahu Cakra mengedik. Gue nggak tahu soal Bang Goji, tapi setahu gue sih dia banyak bisnis, banyak cabang dan, ya agak aneh gitu sih. Gue sering merinding kalau berhadapan sama dia. Yang papa sampai luka itu sama si Bang Goji itu juga? Tanya Leta dengan sangat penasaran. Cakra menggelengkan kepala. Bukan, itu sih upaya nyelamatin si Yuka dari jeratan hukum. Gak tahu kenapa, tapi perasaan gue gak enak aja lihat pacarnya papa. Apalagi pas papa bilang tadi kalau dia itu calon mama kita. Leta mendesah dengan gelengan kecil. Cakra jadi menatap serius. Nay, lo gak lagi cemburu, kan? Leta berdecak, langsung mengecup bibir Cakra. Masih aja nanya begitu? CKK, rumah berasa cuma ada kalian. Yang lainnya setan. Mendengar ada suara orang lain, Leta langsung beranjak turun dari pangkuan Cakra. Kedua anak itu menatap ke arah di mana Velak berdiri dengan tangan yang mengendurkan dasi. Melihat jika itu Velak, Cakra jadi mendesah dan mengalihkan tatapan. Pa? Sapa Leta, menahan malu. Siap-siap, ikut papa makan malam di rumah utama Baksel. Eps ke-70. Tolong bacanya pelan-pelan karena ini isinya pendek. Live kalian. Gerbang tinggi yang selalu tertutup rapat itu terbuka saat sebuah taksi berhenti tepat di depan gerbang. Satpam dengan seragam warna hitam membungkukkan badannya. Non. Sapa si Satpam saat Alin melangkah masuk. Alin tak membalas, hanya tersenyum tipis saja dan melanjutkan melangkah. Kebiasaan hidup Dila, jadi dia masih sering pakai baju tipis dan memang tidak menutup seluruh tubuh. Alin mendorong pintu besar di depan rumah. Santai dia melangkahkan kaki tanpa menoleh ke kiri kanan. Kak! Diambang tangga sana Raiden menyapa. Alin tersenyum melihat adiknya. Papa mana? Raiden melangkah menuruni anak tangga. Paling di ruang kerja. Tatapan Alin tertuju di ruangan yang Raiden maksud. Aku mau ketemu papa dulu. Pamitnya ke sang adik. Raiden tak menjawab, tetap menuruni anak tangga dengan kedua mata yang mengikuti kepergian kakaknya. Itu kakak gue kok jalannya agak beda sih? Gumamnya, memerhatikan kedua kaki jenjang kakaknya yang hanya terbalut celana sebatas paha. Pa?
Panggil Aileen dengan tangan yang mengetuk pintu. Masuk. Sahutan dari dalam ruangan yang sudah pasti adalah suara papanya. Aileen memutar handle pintu, mendorongnya dan melangkah masuk ke dalam. Tatapannya bertemu dengan kedua mata papanya yang tentu saja terarah padanya. Aileen berusaha melangkah biasa, dia menjatuhkan pantat di sofa yang memang ada di dalam ruangan itu. Ada apa, Pak? Tanyanya. Goji beranjak dari kursi kerjanya, melangkah mendekati anak gadis satu-satunya yang dia punya. Main di klub dapat apa? Papa udah nyuruh kamu masuk ke perusahaan. Kenapa memilih menghabiskan waktu nggak guna begitu? Aileen mendesah, mengalihkan tatapan, karena pasti papanya sudah menyuruh orang untuk mengawasinya saat itu. Aku belum minat masuk ke perusahaan, Pak. Besok Papa kenalkan dengan partner kerja Papa. Dia masih muda dan dia masih single. Aileen menoleh cepat. Mau jodohin aku? Umurmu sudah 26 tahun, Lin. Kamu bukan gadis muda yang masih harus menghabiskan waktu dengan bermain ke sana kemari. Aileen mendengus kasar. Aku nggak tertarik, Pak. Kalau Papa nyuruh aku menikah, aku sudah punya pilihan sendiri. Aku nggak mau dijodoh-jodohin begitu. Lin. Seru Goji, tentu saja masih di titik sabar menghadapi anaknya. Papa hanya punya kamu dan Raiden. Raiden masih kelas 11. Kalau bukan kamu yang meneruskan bisnis Papa, lalu siapa? Aileen melirik kesal. Tunggu Raiden besar, Pak. Aku mau jadi diri sendiri dan aku nggak tertarik untuk urus perusahaan. Aileen! Papa selama ini sudah selalu sabar denganmu. Bentak Goji. Aileen yang sudah beranjak berdiri itu menghentikan gerakannya. Tangan yang menggenggam tali tas jadi mengencang. Dia menoleh, menatap papanya yang ikut berdiri. Akhiri hubungan dengan lelaki yang kamu pilih itu. Papa sudah menyiapkan calon suami yang terbaik untukmu. Leta dan Cakra jadi berpandangan, keduanya berbicara melalui tatapan mata. Kesana aja sendiri. Dengan judes, Sewot Cakra menyahuti ajakan Velak. Leta langsung meraih tangan Cakra, menggenggam tangan itu untuk meredam emosi yang pasti muncul. Gini ya. Cakra benci sama orang tua kandung yang menurut pemikiran Leta dan Cakra adalah papinya Faith. Kalau Velak ngajak mereka ke rumah utama keluarga Baksel, udah pasti bakalan ketemu sama papinya Faith, kan? Nah, itu yang Cakra nggak mau. Cakra sudah terlalu kecewa dengan yang namanya orang tua. Jadi seperti yang dia katakan sama Leta, dia nggak butuh sama orang tua kandungnya. Dia bukan orang goblok yang nggak tahu soal surga yang ada di telapak kaki ibu, dan juga harus berbaik hati dengan yang namanya orang tua agar tidak dikata anak yang durhaka karena nggak berbakti. Bayangin deh ya, dia dilahirkan, terus dibuang pas baru bisa duduk. Dapat orang tua yang nggak sayang sama dia. Dan sekarang dia mau diketemukan sama orang tua kandung yang bahkan sejak kecil nggak pernah peduli. Kalau sampai dia kasar, udah pasti bakalan dicap anak nggak tahu sopan santun, anak jahat, anak durhaka. Lalu, bagaimana dengan rasa sakit hatinya yang sudah tertanam sejak bayi itu? Itu lebur gitu aja? Enggak. Sakit itu tertanam sampai di palung hatinya sana. Andai Cakra tidak bertemu dengan Leta, mungkin dia memilih mati daripada menahan semua itu. Velak mengerutkan kening mendengar penolakan Cakra. Cuma makan malam, Cakra. Gue bukan bagian dari keluarga Baksel. Jadi nggak perlu ikut ke sana. Cakra beranjak dari duduk, ngeloyor masuk ke dalam kamarnya. Leta jadi mendesah, dia bingung sendiri. Apalagi melihat papa mertua yang menatapnya penuh tanya. Let, Cakra kenapa? Tanya Velak, dia mengambil duduk di sofa kosong. Leta menggigit bibir, bingung cara ngomongnya. Kayaknya Cakra nggak mau kalau ketemu sama. Leta menggaruk kepala bagian belakangnya. Pak, buat Cakra tuh cukup Papa Velak aja. Dia nggak butuh sama yang lainnya. Kening Velak jadi berlipat, dia makin bingung. Maksudnya gimana?
Leta menegakkan tubuh, menatap lekat wajah bingung papa mertua. Cakra pelan-pelan udah mau nerima papa sebagai papanya. Wajah bingung Velak sedikit mengendur, ada binar yang begitu kentara di wajah tampan itu. Jadi Cakra nggak mau ikut makan malam di rumah keluarga papa karena dia malu? Kedua mata Leta jadi mengerjap, pelan dia menganggukkan kepala. Sepertinya, dia nggak mau ketemu sama papinya Kak Faid. Kalau ada gambarnya, kepala Velak udah penuh sama tanda tanya yang gede banget. Tadi udah hilang ekspresi bingungnya dan sekarang balik lagi tuh, nambah bingung. Apa hubungannya sama Kak Tian? Oh, jadi nama papinya Kak Faid itu Tian, gumam Leta dalam hati. Kenapa Cakra nggak mau ketemu sama Kak Tian? Papa makin bingung, Lat. Setahu Papa, Cakra belum pernah ketemu sama kakak kandungnya Papa. Sebenarnya ada masalah apa? Tanya Velak yang memang sangat butuh penjelasan. Leta membuang nafas kasar lebih dulu. Jadi Cakra udah tahu yang sebenarnya, Pak, dan Cakra nggak mau menerima papinya Kak Faid sebagai orang tuanya. Velak terdiam, dia menunduk dengan telunjuk yang menggaruk ujung alis. Aku sama Cakra udah milih papa sebagai orang tua kita berdua. Kita nggak butuh mereka dan Cakra sama sekali nggak mau tahu siapa orang tua kandungnya. Dia udah cukup terluka. Dia memilih papa sebagai orang tuanya, bukan yang lain. Lanjut Leta, menjelaskan. Lat, papa ini memang papa kandungnya Cakra. Dia adalah anak yang pernah papa ceritakan ke kamu. Velak berkata dengan serius. Bibir Leta terlihat berkedut. Pa? Ucap Leta yang tertahan. Leta melirik ke arah pintu kamarnya sana yang memang ada di belakang Velak. Di sana Cakra berdiri di ambang pintu menatap ke arahnya. Cakra adalah anak kandung papa. Awalnya papa memang masih ragu, tapi setelah hasil tes DNA itu, semua tidak ada yang perlu diragukan. Papa dan dia cocok 99%. Eps ke-71. Velak mengalah. Lo ngomong apa? Sahut Cakra bertanya. Mendengar suara Cakra, refleks Velak langsung berdiri dan memutar tubuh menghadap pada Cakra. Cakra? Gumamnya lirih dengan perasaan khawatir. Ya, dia khawatir kalau Cakra belum bisa menerima kenyataan yang sebenarnya. Santai banget Cakra melangkah mendekat, berhenti ketika ada di depan Velak. Untuk sesaat mereka berdua saling bertatapan tanpa berbicara apa-apa. Sementara Leta sudah meremas tangan sendiri menatap suaminya yang dia sendiri nggak tahu bakalan bagaimana. Detik berlalu, bahkan mungkin menit sudah terlewati. Velak terlihat membuang nafas dan mengalihkan tatapan. Cakra, ada kenyataan yang harus kamu ketahui. Cakra mencibirkan bibir. Ya, sekolah gue jurusannya IPS. Tapi gue sekarang tahu kalau darah anak sama ayah dan beberapa saudaranya itu sering ada kesamaan. Tangan Cakra terangkat, mendarat di bahu Velak. Gue emang gak bisa nerima Wusla Zain Baksel sebagai ayah gue, tapi gue bisa anggap Elo sebagai orang tua kandung gue. Walau sebenarnya bukan Elo, tapi bagi gue udah cukup Elo. Bukan orang-orang yang lainnya. Kedua mata Velak jadi makin terlihat terkejut dengan kalimat panjang yang keluar dari bibir Cakra. Dia sama sekali nggak kepikiran kalau Cakra akan berpikir jika Tian adalah ayah kandungnya. Lo nggak perlu sampai ngaku pakai tes DNA antara Elo dan gue. Gue emang masih SMA, tapi gue paham kalau orang-orang dewasa itu memiliki banyak trik-trik untuk membodohi orang-orang. Tian nggak mau akui gue anak kandung, gue sama sekali nggak masalah. Tapi lo nggak perlu juga jelekin diri kayak gini. Mau status lo itu orang lain, gue tetap menghargai Elo. Cakra tersenyum, dia menarik tubuh Velak, memeluk lelaki yang telah lama ia kenal ini dengan perasaan damai. Gue bisa anggap Elo orang tua gue, tapi jangan pernah paksa gue untuk menerima orang tua kandung. Gue nggak butuh sama mereka. Orang tua gue cukup Elo aja, gue nggak mau yang lain. Dia mengulangi kata yang tadi sudah ia ucapkan di balik punggung Velak.
Tangan Velak mengepal dengan kedua mata yang memejam. Dia menghela nafas panjang dengan dada yang berdebar tak karuan. Dia benar-benar ingin mengakui Cakra sebagai anak kandung. Tapi sekali lagi, Cakra mematahkan keinginan itu. Pelan bibir Velak tersenyum. Tangannya balas memeluk Cakra. "Terima kasih, Cakra," ucapnya dengan suara tertahan. Ya, harusnya tetap pada pemikiran awal saja. Tak diakui sebagai orang tua kandung tak masalah. Yang penting dia tetap bisa hidup berdamai dengan Cakra seperti ini. Di sana Leta tersenyum dengan mata yang berkaca. Dia terharu melihat suami dan papa mertuanya akur seperti ini. Ini sebagian berkah dari papa mertua yang sudah punya pacar. "Gue siap-siap," ucap Cakra sembari mengendurkan pelukan. Kening Velak jadi berlipat. "Buat?" tanyanya, bingung. Cakra menyunggingkan senyum. "Gue temenin lo datang ke acara makan malam keluarga. Kasian Bat, jomblo nggak punya teman." "Cakra, gue..." "Enggak, lo nggak usah ikut. Lo di rumah aja." Cepat Cakra memotong kalimat yang akan Leta ucapkan. Bibir Leta jadi mengerucut, dia menatap papa mertuanya dengan wajah memelas. "Pa?" renyeknya. Velak masih dalam keadaan hati yang bingung dan... Enggak tahulah. Pokoknya suasana hatinya itu ada macam-macam rasa. "Cakra, Cekaka, biarin Leta di rumah aja." Cakra tetap pada pilihannya, lalu ngeloyor kembali masuk ke dalam kamarnya. "Pak, aku boleh ikut, kan?" tanya Leta, masih sangat berharap untuk ikut. Dia bosan seharian di rumah terus. Tak menjawab, Velak hanya menganggukkan kepala. Menepuk bahu Leta dan melangkah menuju ke kamarnya sendiri. Leta beranjak masuk ke kamar, celikukan mencari keberadaan suami yang gak ada, tapi pintu kamar mandinya tertutup. Jadi sudah pasti Cakra sedang ada di dalam sana. Kedua mata Leta menyipit melihat HP milik Cakra yang berkedip di atas tempat tidur. Dia mengambilnya, mengusap layar tipis itu lalu memasukkan kode sandi. Kenapa bisa tahu? Tentu saja dikasih tahu sama pemiliknya. "Thanks, Tai, duitnya udah masuk." Kedua mata Leta melebar membaca cat yang baru masuk, dan ini dari kontak yang dinamai Michelle. Ada gumpalan gemuruh yang penuh emosi di dalam dadanya sana. Leta emang polos, tapi dia paham kalau lelaki itu ada yang suka jajan cewek. Ceklek. Tatapan Leta langsung terarah pada pintu kamar mandi yang terbuka itu. Di sana suaminya keluar hanya dengan celana kolor dengan tubuh yang tanpa penutup. Tangannya sibuk mengusap-usap handuk di kepalanya yang basah. "Kenapa?" tanya Cakra, karena Leta menatapnya berbeda. "Kenapa lo kirim uang ke Michelle?" tanya Leta, langsung pada masalah. Dia emang bukan tipe cewek yang suka main tebak-tebakan seperti cewek-cewek pada umumnya. Cakra melemparkan handuk basahnya ke sandaran kursi. Santai banget tangannya ngambil hair dryer. "Buat makan dia sehari-hari, Nay. Kasihan dia belum dapat kerjaan." Leta melangkah mendekati suami yang berdiri di depan cermin. "Cakra, lo lagi nafkahi dia?" "Enggak, cuma ngasih aja." Jawaban yang tanpa rasa. Ya karena emang dari dulu udah biasa seperti ini sama Michelle. Ingatkan kalau Michelle pernah bilang ke Leta, teman itu suka berbagi. Leta menarik nafas dalam. "Lo kasih dia berapa?" tanya Leta, berusaha tidak berteriak. 5 juta? Jawab Cakra singkat, dia menaruh hair dryer di atas meja. 5 juta? Kali ini Leta berteriak dengan wajah yang sudah menunjukkan kalau dia marah. "Cakra?" Kening Cakra berlipat. "Kenapa sih? Ada yang salah?" Leta melirik kesal. "Gue istri lo. Lo sekarang udah gak sama kayak lo yang dulu, Cakra. Sekarang ada gue lo." Polos banget muka Cakra kelihatan bingung. Dia gak ngerti apa yang sedang Leta bicarakan.
Mohon dimaklumi ya, ini adalah untuk pertama kalinya Cakra menjalin hubungan yang serius. Dulu-dulu, semua datang dan pergi sesuai nafsunya aja. Dan memang sejak kecil Cakra udah dekat sama Michelle. Wah, kalau lo kayak gitu, gue juga bisa. Leta nyelonong masuk ke kamar mandi. Baca, silakan baca. Tapi jangan nyomotin ide tiap kata dan bahasanya juga dong. Gak akan pernah ikhlas gue. Tahu, udah dandan rapi, Velat keluar dari kamar dengan kaos yang tertutup jaket. Iya, ini acara makan malam keluarga besarnya. Tapi bukan acara yang resmi sih. Di sana nanti hanya ada keluarga kakaknya saja dan dia seorang. Karena keluarga Baksel memang bersisa Tian dan Velag. Melihat papanya keluar, Cakra bangun dari sofa. Karena emang tadi main game sambil nunggu. Cekaka, kayak perawan, dandan aja lama. Ejeknya melirik Velag. Velag mendesah saja, melangkah mengambil kunci mobil dan melirik penampilan anaknya. Merasa jika diperhatikan, Cakra menaikkan satu alis. Ganteng, kan? Velag mencibir dengan anggukan. Mirip papa. Cakra jadi terkekeh kecil. Iyalah, status aslinya kan elo om gue. Velag kembali mendesah, desahan yang beneran pasrah dan kesel sih sebenarnya. Dia nggak nyangka kalau anaknya akan seon ini. Cakra, serius papa mau tanya. Bagaimana bisa kamu berpikir kalau Kak Tian itu papa kandungmu? Papa dari tadi bingung mikirin itu. Tapi nggak nemu jawabannya. Masa lu nggak tahu? Polos banget Velag menggelengkan kepala. Cakra melingkarkan tangan ke pundak Velag, merangkul papanya. Jadi di pelajaran yang jurusannya IPA tuh ada bahas tentang gen gitu. Dan kebanyakan anak, pasti darahnya sama kayak darah ayahnya. Ya nggak semua sih, tapi kebanyakan sama. Kalau sama ibu, seringnya nggak sama, tapi ada yang sama juga. Kemarin yang sumbangin darah ke gue itu si Fait keponakan Elo kan? Velag mengangguk saja, tangannya tetap terlipat di bawah dada sembari mendengarkan ocehan Cakra. Udah pasti darahnya si Fait itu sama seperti darahnya papanya itu. Dan gue paham jenis darah gue itu langka, gak banyak orang yang punya. Sekalipun ada, cocoknya ke tubuh gue itu susah. Masa sampai di sini Elo masih gak paham sih? Lo gak mungkin goblok dari dasar kan, Bang? Cakra melirik Velag dengan wajah mengejek. Velag balas meliriknya. Bagaimana kalau jenis darah papa juga sama seperti darahmu? Ya nggak apa-apa. Orang Elo om gue. Velag jadi mendengus kasar. Papa nggak pernah menyangka akan memiliki anak sepintar kamu, Cakra. Eps ke-72, di rumah Fait.